Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia bersama langkah belajar. Pernah kan kalian memikirkan bagaimana cara kita bernapas? Nah, bernapas itu adalah kegiatan penting yang kita lakukan setiap saat, bahkan saat kita tertidur. Kita bernapas untuk mendapatkan oksigen, yaitu udara bersih yang tubuh kita butuhkan agar bisa bergerak, bermain, dan belajar, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Lalu kita juga mengeluarkan karbon dioksida, yaitu udara kotor yang tidak kita butuhkan. Semua ini bisa terjadi berkat adanya sistem pernapasan kita. Yuk kita kenali bagian-bagiannya. Organ-organ pernapasan manusia. Bayangkan sistem pernapasan itu seperti jalan raya, tempat udaranya lewat. Ini dia bagian-bagian penting yang dimulai dari hidung. Hidung adalah pintu masuk utama udara ke tubuh kita. Di dalam hidung ada rambut-rambut halus dan lendir yang bertugas untuk menyaring debu dan kuman agar tidak ikut masuk ke dalam tubuh kita. Hidung juga menghangatkan udara dingin supaya nyaman masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, paring atau tenggorokan. Udara yang sudah bersih dari hidung akan lewat ke tenggorokan. Di sini juga ada pita suara kita yang membuat kita bisa berbicara, bernyanyi, atau berteriak. Karena udara yang keluar dari paru-paru menggetarkan pita suara. Selanjutnya ada laring. Laring berfungsi sebagai pintu gerbang yang melindungi saluran pernapasan bagian bawah agar makanan dan minuman tidak masuk ke paru-paru saat menelan. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Dari tenggorokan, udara akan masuk ke batang tenggorokan, bentuknya seperti pipa berongga. Di dalamnya juga ada rambut-rambut halus yang selalu bergerak untuk mendorong kotoran keluar. Selanjutnya ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Batang tenggorokan kemudian bercabang dua, satu menuju paru-paru kanan dan satu menuju paru-paru kiri. Cabang ini disebut dengan bronkus. Selanjutnya ada bronchiolus, cabang-cabang yang lebih kecil dari bronkus yang berperan dalam menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan untuk mengatur atau mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Selanjutnya alveolus atau gelembung paru-paru. Gelembung ini berbentuk kantong-kantong udara kecil di ujung bronchiolus. Dindingnya sangat tipis dan dikelilingi oleh kapiler darah. Ini adalah tempat utama terjadinya pertukaran gas, yaitu oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar dari darah. Selanjutnya paru-paru. Nah, ini dia rumah utama dari udara kita. Kita punya dua paru-paru, satu di dada kanan dan satu di dada kiri. Paru-paru ini seperti balon spons yang besar. Di dalam paru-paru ada banyak sekali kantong-kantong udara yang disebut alveolus. Selanjutnya adalah diafragma. Ini adalah otot besar yang ada di bawah paru-paru. Bentuknya seperti kubah. Diafragma ini sangat penting untuk membantu kita bernapas. Nah, bagaimana ya cara kita untuk bernapas? Nah, ada dua gerakan utama saat kita bernapas. Yang pertama, saat kita menghirup udara, yaitu inspirasi. Udara masuk melalui hidung, melewati tenggorokan, dan menuju paru-paru. Itu yang dinamakan inspirasi. Yang kedua, saat kita mengeluarkan atau menghembuskan udara, yang disebut ekspirasi, yaitu udara yang mengandung karbon dioksida yang dikeluarkan dari paru-paru, yang disebut dengan ekspirasi. Kira-kira kenapa ya bernapas itu penting? Bernapas itu penting karena memberikan kita energi. Oksigen yang kita hirup akan membantu tubuh kita untuk menghasilkan energi. Energi ini tentunya akan kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah membuang sampah udara atau yang sering kita sebut dengan karbon dioksida.
yang merupakan udara yang harus dibuang dari tubuh kita. Jika tidak dibuang, tubuh kita bisa sakit. Selanjutnya ada gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama seperti ada asma, TBC, flu, dan kanker. Nah, bagaimana ya cara menjaga kesehatan sistem pernapasan kita? Supaya sistem pernapasan kita tetap sehat, ayo kita lakukan ini. Yang pertama, hirup udara bersih dengan sebisa mungkin menjauhi tempat yang banyak asap rokok atau polusi. Yang kedua, olahraga teratur. Berolahraga akan membuat paru-paru kita semakin kuat. Yang ketiga, makan makanan yang sehat. Makan buah dan sayur yang banyak vitaminnya. Sistem pernapasan adalah bagian tubuh yang sangat penting bagi kita hidup, bergerak, bermain, dan belajar. Proses pernapasan ini meliputi menghirup oksigen yang dibutuhkan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Perjalanan udara dimulai dari hidung, tenggorokan atau faring, laring, batang tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Seluruh proses ini terjadi di dalam paru-paru yang dibantu oleh diafragma. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.